Mana yang bisa didelegasikan kepada daerah, mungkin bisa diberikan. Nah, mana yang harus juga dibantu oleh Polri, oleh TNI. Karena keimigrasian, pernah jadi dirjen betul, imigrasi iya, iya. kurang lebih 5 tahun. Bapak sudah melakukan langkah-langkah konkret, Ya, termasuk bagaimana orang mau buat paspor itu pencegahannya kan mulai dari situ juga. betul. Nah, Iya, masalahnya sekarang Pak, imigrasi sudah berbuat maksimal, iya. berbuat maksimal. Selamat siang pemirsa Persatuan Wartawan Reaksi Cepat. Kembali lagi bersama saya, Cornelius Wow Cek Fakta. Kali ini pemirsa, kita akan wawancara eksklusif dengan tokoh nasional. Dan beliau ini sudah tidak diragukan lagi. Beliau pernah jadi Kapolres Sidoarjo, pernah jadi Direskrimum Polda Sumut, dan pernah jadi Kapoltabes Surabaya, juga pernah jadi Karwasidik yang pertama kali terbentuknya Biro Wasidik. Beliaulah jadi Karwasidiknya. Dan jabatan prestisius lainnya adalah pernah menjabat sebagai Kapolda Bali, Kepala Divisi Humas Mabes Polri, dan terakhir beliau dipercayakan dan lulus butuh sebagai Dirjen Imigrasi Republik Indonesia. Tema kali ini pemirsa, kita akan berbicara tentang pekerja migran Indonesia, masalah dan penyebabnya apa sehingga masyarakat kita bisa terjerumus dengan scamming dan judol. Selamat siang Pak Roni Sompi. Selamat siang Pak Cornelius. Siap. Terima kasih banyak Pak atas kesempatan yang diberikan kami bisa wawancara eksklusif Bapak yang pernah menjabat jabatan-jabatan prestisius. Kami sebagai jurnalis dan angkat jempol dengan Bapak pada saat menjabat baik di kepolisian maupun di imigrasi. Kali ini Pak kita akan wawancara perihal pekerja migran Indonesia yang saat ini menjadi momok Pak. Momok karena kenapa? Masyarakat kita lebih cenderung bekerja di luar negeri daripada di Indonesia. Kira-kira penyebabnya apa Pak? Kan pernah saya lihat VT Bapak itu berbicara tentang pekerja migran Indonesia. Silakan. Ya, terima kasih Pak Cornelius. Siap. Memang pekerja migran Indonesia yang belakangan ini menjadi perhatian karena pemerintah Indonesia terpaksa harus memulangkan sekitar 500 orang pekerja migran Indonesia dari Kamboja yang mengalami perlakuan tidak sesuai dengan harapan mereka dan juga membahayakan baik jiwa kesehatan mereka, sehingga ini harus menjadi perhatian bukan hanya pemerintah sebenarnya, seluruh stakeholder terkait, terutama para pekerja migran Indonesia dan calon-calon pekerja migran Indonesia yang memang ingin bekerja ke luar negeri. Dari pengalaman saya sebagai latar belakang seorang polisi dan juga di bidang imigrasi, tahun 2017 saya memulai sebuah upaya memberikan kontribusi kerjasama kepada Kementerian Tenaga Kerja, dan waktu itu masih BNP2 TKI ya, belum menjadi BP2MI, dan sekarang ini sudah menjadi Kementerian P2MI atau Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah, waktu itu saya ajak kawan-kawan saya di imigrasi, bagaimana kalau kita membantu untuk melakukan pencegahan terhadap pekerja migran Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri, tapi mereka tidak sesuai dengan prosedur. Tidak sesuai prosedur bukan prosedur keimigrasian, tapi justru prosedur ketenaga kerjaan yang akan berangkat ke luar negeri. Bahwa
pekerja migran Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri pasti ada job order. Oke. Jadi bagian dari permintaan dan jabatan atau pekerjaan yang tersedia di negara tujuan bekerja Ya. yang biasanya kan diinformasikan melalui Kementerian Luar Negeri atau atase tenaga kerja yang ada di kedutaan besar di negara sahabat ataupun langsung diberikan kepada Kementerian P2MI. Ya. Nah, dari informasi itu seyogyanya memang jumlah job order dari negara mana saja di dunia itu bisa dirangkum satu pintu. Ya, tentu di Kementerian P2MI yang memang kompetensinya mengurus pekerja migran Indonesia. Kalau memang job order itu jelas, pekerjaan apa yang dibutuhkan, negara mana yang membutuhkan, kemudian berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Itu kan bisa disampaikan, disosialisasikan, dan tentu informasi ini bisa dibantu oleh Kementerian Komdiji. Ya, termasuk dinas tenaga kerja di provinsi, kabupaten, dan kota. Untuk mensosialisasikan termasuk juga untuk membantu pengawasan. Nah, informasi-informasi ini dengan kemajuan secara teknologi informasi ini ya mafia perdagangan orang itu justru jemput bola dia. Betul. Ya. Terhadap job order itu dia berusaha mengambil alih peran pemerintah itu melalui biro-biro perjalanan. Ya, mereka berganti baju di sana antara biro perjalanan dengan mafia perdagangan orang yang memanfaatkan kebutuhan pekerja migran Indonesia. Nah, ini jarang dipahami oleh adik-adik kita generasi Z terutama yang punya antusiasme untuk bekerja. Mereka masih melihat pekerjaan di luar negeri itu sebagai tantangan. Apalagi ada informasi dari kawan-kawannya yang sudah berhasil di luar negeri. Terus pernah mengemuka tagar kabur aja deh. Ya. Sebelum kita ke sana dulu, Pak. Tadi saya tertarik dengan yang Bapak sampaikan sebagai basic disiplin ilmu di kepolisian, di keimigrasian, pernah jadi dirjen imigrasi kurang lebih 5 tahun. Bapak sudah melakukan langkah-langkah konkret, termasuk bagaimana orang mau buat paspor itu pencegahannya kan mulai dari situ juga. Betul. Nah, masalahnya sekarang, Pak, imigrasi sudah berbuat maksimal. Berbuat maksimal dalam arti begini, sudah melakukan langkah-langkah konkret tersebut. Tetapi ada aja celah di masyarakat kita yang saya tahu, mereka itu mengurus paspornya alasan turis ke Malaysia, alasan turis ke Filipina. Tetapi mereka menyeberang ke negara-negara yang dilegalkan judi online seperti Kamboja. Nah, bagaimana nge-track itu dan apa langkah konkret ya seperti Bapak sampaikan tadi? Pemerintah sudah melakukan yang terbaik. Tapi di mana letak kenapa itu masih bisa bocor dalam arti begini? Masih bisa lolos orang di sana. Bagaimana kolaborasi yang Bapak maksud tadi itu tidak hanya di P2MI, tidak hanya di imigrasi, apalagi yang dibutuhkan oleh pemerintah sehingga sinergitas itu dapat dilakukan dengan baik sehingga meminimalisir yang namanya mereka pekerja-pekerja migran ini jadi korban. Ya, jadi begini, kalau pemerintah tentu ada kementerian koordinator yang membawahi kementerian dan lembaga pemerintah yang memang berkompeten atau menjadi stakeholder terkait untuk urusan yang walaupun tidak secara langsung seperti Kementerian P2MI kan memang secara langsung ya. Iya, betul. Tapi Kementerian Luar Negeri yang nantinya kalau ada persoalan di luar negeri pasti para dubes, atase dan konjennya akan melakukan tugas untuk perlindungan WNI. Karena ada Direktorat Perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri.
Kemudian ada kepolisian, Hmm. apakah Bareskrim atau Divisi Hubungan Internasional Ya. untuk mendiskusikan dengan counterpartnya yang ada di negara tujuan, misalnya Kamboja, bagaimana memulangkan ya pekerja migran Indonesia yang mengalami persoalan. Tapi upaya yang dilakukan oleh baik Kemenko PMK, Ya. kemudian Kementerian P2MI, Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan, Kementerian Luar Negeri, Polri, dan juga yang terkait termasuk Dinas Tenaga Kerja di Provinsi, Kabupaten, dan Kota, tetap saja bahwa ada perusahaan ya, perusahaan yang diberikan kewenangan atau diberikan izin Otoritas. untuk merekrut dan menempatkan pekerja migran Indonesia ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang dijabarkan dalam 2 peraturan pemerintah, Pak. Oke. Nah, 2 peraturan pemerintah itu saya kira sekarang sudah tidak cocok, termasuk juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, karena yang ditunjuknya itu masih BP2MI. Oke. Belum dirubah menjadi kementerian ya. Kemudian Kementerian Tenaga Kerja masih juga ada peran di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Artinya secara legislasi ini perlu juga diperbaiki, disesuaikan dengan kementerian yang ada, peran-perannya. Nah, ada perusahaan yang ditunjuk itu namanya P3MI. Ya. P3MI ini adalah perusahaan yang kemungkinan mereka yang mengetahui job order yang ada. Mereka yang bisa memberikan informasi, mengumumkan kepada calon pekerja migran Indonesia. Tapi juga ada informasi yang beredar secara terbuka melalui media sosial dan media mainstream juga ya, yang bisa diakses langsung oleh adik-adik kita. Oke. Nah, ini perlu pemahaman dari adik-adik kita, para generasi Z ini, yang memang semangat bekerjanya tinggi, tapi pengetahuan mereka masih minim, belum punya pengalaman. Tapi ada juga yang sudah punya pengalaman, karena pengalamannya menyenangkan, dia masih mengulang lagi dengan cara yang sama, tidak sesuai dengan prosedur. Nah, ketika kita bicara tentang prosedur ketenaga kerjaan melalui Kementerian P2MI, selalu saja quote and quote itu ada kesan biaya yang cukup tinggi. Nah, ini perlu memang dipertimbangkan oleh pemerintah. Ketika pemerintah melihat bahwa pekerja migran Indonesia ini sebagai pahlawan devisa negara, akan ada devisa negara ketika mereka bekerja di luar negeri, alangkah baiknya mereka diberikan kesempatan untuk berangkat itu gratis. Oke, dalam arti begini Pak, kondisi Bapak sampaikan tadi, mereka itu adalah pahlawan devisa negara. Ya. Tentunya dengan Bapak sampaikan tadi, dibebani dengan biaya-biaya yang cukup besar, sehingga itulah salah satu faktor mungkin mereka cari jalan yang pintas. Ya, instan. Pintas yang menurut mereka itu mengurangi beban biaya, tapi justru mereka akan terbebani biaya ketika mereka sudah sampai di luar negeri bekerja, dipotong gajinya, dan bisa saja ada tekanan-tekanan yang sifatnya masih bersifat perdagangan orang. Jadi ada unsur-unsur perdagangan orang di sana, karena mereka seperti dijual beli sebagai aset jual beli oleh perusahaan-perusahaan jasa yang ada di luar negeri yang bekerja sama dengan perusahaan jasa di Indonesia. Nah, ini yang mungkin perlu kita sampaikan kepada calon-calon pekerja migran Indonesia, bahwa memang pekerjaan di luar negeri itu cukup besar. Ketika aset yang memang sudah terlatih ini diberikan informasi dan mereka mau, jadi artinya bukan hanya pemerintah yang bersikap proaktif
memberikan informasi, tapi mereka pun jemput bola mencari informasi. Nah, dari mana mereka bisa mendapatkan informasi? Tentu Kementerian P2MI bisa membagikan informasinya kepada gubernur, wakil gubernur, ada dinas tenaga kerjanya, ada dinas kominfo atau humasnya, demikian juga bupati, wakil bupati, ada juga dinas tenaga kerja, humas dan sebagainya, wali kota dan wakil wali kota. Nah, ini lebih mendekatkan diri ya dengan pelayanan kepada calon pekerja migran Indonesia karena mereka kan ada di desa. Betul. Artinya bagaimana informasi ini sampai kepada kepala desa, lurah, dan juga kepala lingkungan, ketua RT, ketua RW. Nah, kalau kita bicara sinergi kerjasama yang lintas, bukan hanya kementerian dan lembaga, tapi juga pemerintah daerah, maka di sana akan ada sikap yang tidak ego-sektoral. Nah ini, kenapa ada ego-sektoral? Ya karena ini ada bisnis. Bisnis itu variabelnya itu kalau ya variabelnya bisnis. Kalau tidak ada bisnis, pemerintah yang ngambil alih semua, bebannya cukup berat. Tapi bagaimana pemerintah bisa mengawasi si pelaku bisnis ini, P3MI ini? Ya, dan bagaimana dengan bantuan Kementerian Komdiji bisa diawasi ya akses internet yang menyediakan informasi ya layanan tentang pekerjaan di luar negeri. Ini bisa dikontrol karena dari sana kita bisa mencegah walaupun pasti ada kebocoran karena kejahatan itu selalu langkahnya lebih dulu ya betul daripada pemerintah atau aparat pemerintah yang akan melakukan upaya-upaya pencegahan. Nah ini mungkin yang bisa kita ajak secara bersama-sama untuk berpikir tidak saling menyalahkan satu sama lain. Jadi seolah-olah, wah ini pemerintah tidak menyediakan pekerjaan. Ya, oleh karena itu kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian P2MI harus juga seirama dengan kementerian dan lembaga lain yang menyediakan pekerjaan bagi calon pekerja Indonesia ya. Kalau dia bisa bekerja di Indonesia, kenapa dia harus bekerja ke luar negeri? Betul, setuju. Nah, baru-baru ini kan Menteri P2MI baru membuka semacam moratorium. Ya. Tapi di beberapa negara. Di negara Timur Tengah. Karena moratorium yang dilakukan pada beberapa tahun yang lalu itu terhadap calon pekerja migran Indonesia yang informal bekerja di rumah-rumah. Ini juga menarik Pak Cornelius. Nah, artinya begini, saya mengikuti informasi yang beredar di media bahwa ada sekitar 600.000 jumlah pekerjaan informal yang ada di Timur Tengah. Nah ini kan perlu juga diinventarisir sebenarnya berapa jumlah yang pasti dibutuhkan, negara mana, pekerjaannya apa. Sehingga bisa di-track. Ya, bisa di-track. Kemudian untuk lahan-lahan atau kantong-kantong pekerja migran Indonesia ini kan sudah ada Pak. Kalau Timur Tengah biasanya dari seluruh Pulau Jawa ditambah Sumatera, kemudian ada NTB, ada juga Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat. Nah, karena sesuai dengan negara yang akan dituju, pada umumnya kan beragama Islam. Sehingga kantong-kantong pekerja migran Indonesia ini perlu diberikan informasi yang baik. Kemudian mereka perlu dibimbing melalui semacam pendidikan dan latihan. Karena mungkin saja mereka belum terbiasa dengan cara setrika menggunakan
setrika yang Alat-alat. modern Oke. ya, memasak juga alat masak yang modern, kompor yang modern, Ya. termasuk kalau mau nyiram taman ya, ini kan pekerjaan informal ya, termasuk membersihkan taman dan sebagainya kan ada peralatan modern. Tapi kan ada BLK kita juga, Pak. Saya lihat belum tersentuh semua yang begitu-begituan. Artinya BLK ini kan cukup besar perannya semestinya untuk melakukan pelatihan-pelatihan kepada termasuk masalah pekerja informal tadi itu. Nah, BLK ini Balai Latihan Kerja. iya, BLK ini tentu baik infrastrukturnya maupun biaya pelatihannya dan para pelatihnya, peralatan yang dibutuhkan, Ya. ini kan saling mengkait, Pak. Nah, kalau pemerintah memang konsentrasi untuk memberikan kesempatan yang baik bagi pahlawan devisa ini, tentu perhatiannya kan bisa diperkuat. Ya. Artinya kita tidak hanya sosialisasi saja, tapi penguatan melalui balai latihan kerja ini memang harus kerjasama. Nggak bisa semua diambil alih oleh pusat, kemudian tenaga kerja, P2MI, ya kan ada Saya harus berbagi peran. berbagi peran di mana Kementerian Pendidikan bisa dilibatkan, Pak. Bagaimana Kementerian Pendidikan itu kan ada sekolah. Sekolah, masa semua mau sekolah SMA? Ya. Kalau dia memang untuk bekerja, SMK. ngapain sekolah SMA, SMK? Betul. Nah, pemahaman tentang pekerjaan ini kan perlu disosialisasikan dengan penguatan. Karena ada anak-anak itu yang gengsi dia Betul. untuk sekolah di SMK. Padahal ketika dia selesai dari SMA, Udah dia siap. dia nggak bisa bekerja kan kalau SMA ya. Ya, kalau SMA. Tapi kalau SMK dia siap. Tapi SMK itu perlu juga diberikan peralatan sesuai dengan program pendidikannya ya. Kalau memang dia bidang menjahit, bidang perhotelan, nah perlu mungkin itu untuk pekerjaan-pekerjaan informal. Betul. Nah ini yang perlu dipertimbangkan di SMK ya. Oke. Artinya Kementerian Pendidikan juga perlu diajak kerjasama. Tentu ini peran dari Kemenko PMK ini cukup besar ya. untuk memperkuat ya pekerja migran Indonesia, Pak Cornelius. Siap. Terkait P3MI tadi, Pak, barangkali ini ya sekedar punya biro-biro, tetapi mematangkan biro itu sendiri, artinya belum pasnya begini. Ketika mereka melakukan kesalahan atau melanggar hukum, ya mungkin punishment-nya juga dari pemerintah kurang. Karena yang kita tahu selama ini, biro ini masih bisa saja survive walaupun sudah berapa kali melanggar aturan main ketenaga kerjaan. Artinya perusahaan-perusahaan jasa ini ya, bagaimana pemerintah juga memberikan sanksi. Sanksi yang utama itu adalah sanksi administrasi. Karena sanksi administrasi ketika dia tidak diberikan izin, maka lebih mudah aparat penegak hukum melakukan penegakan terhadap biro jasa atau P3MI yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan merekrut tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Nah, saya kira pengawasan yang paling utama, yang paling tahu jumlah biro jasa P3MI yang bekerja untuk menyediakan informasi pekerjaan bagi calon pekerja migran Indonesia itu tentu Kementerian Tenaga Kerja atau Kementerian P2MI. Nah, sejauh mana Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian P2MI ini juga berbagi informasi itu, terutama kepada gubernur, bupati, wali kota, sehingga aparat di bawahnya yang tidak ada garis komandonya ya. Kecuali BP3MI ya, yang ada di provinsi. Cuma ada di provinsi, Pak. Kabupaten kota tidak ada. Nah, maksud saya, marilah kita bergandengan tangan. Jadi, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian P2MI menggandeng gubernur, bupati, wali kota
agar aparatnya itu bisa melakukan pengawasan. Karena P3MI dan Biro Jasa itu bekerjanya kan ada di desa. Ya. Nah, bagaimana kalau gubernur itu memberikan perhatian sampai ke desanya, karena ada perhatian terhadap para pahlawan devisa. Ini saya kira akan mengurangi ya celah-celah yang bisa dimasuki oleh mafia ini melalui Biro Jasa dan P3MI, Pak Cornelius. Artinya kalau saya tangkap yang Bapak maksud berarti kerjasama interaksi antara P2MI dengan kepala daerah, dalam hal ini pemerintah daerah provinsi sama pemerintah daerah kabupaten kota, tidak ada sinergitas antara pemerintah tersebut. Artinya dari pusat ke daerah. Sebenarnya bukan tidak ada. Ada, ya. Cuma mungkin kurang diinformasikan sehingga gayung bersambut ini ya kurang kuat. Tidak klik. Ya, di samping itu pemerintah daerah harusnya kan bukan diam. Ya. Kan kita total football ya. Kalau total football dalam permainan sepak bola ini harus proaktif semua. Ya. Ketika pemerintah yang memiliki pekerja migran Indonesia menjadi korban di luar negeri, apa peran dia? Betul. Kemudian dia berpikir, apa yang harus saya buat, Pak Menteri? Ya. Kan begitu dong. Ya. Jemput bola. Nah, sehingga menteri kan tidak harus menteri yang jalan. Ya, ada staff, dirjen ya, ada kalau sekarang mungkin sudah jadi dirjen atau deputi lah ya. Paling tidak direkturnya di bawah. Eselon 2. Iya, untuk memberikan saran kepada gubernur. Ini perlu sebenarnya. Artinya jangan hanya ya kita sampaikan bahwa pemerintah memberikan perhatian, tapi ada kegiatannya ya, kegiatannya. Status Kementerian P2MI sudah dinaikkan dari badan menjadi kementerian. Ya. Nah, tinggal perannya saja. Karena dia cuma sendirian di pusat, ya. Dia bagi mana yang bisa didelegasikan kepada daerah, mungkin bisa diberikan. Nah, mana yang harus juga dibantu oleh Polri, oleh TNI. Karena Polri itu ada Babin Kaptipmas di setiap desa. Ya, setuju. Kemudian TNI Angkatan Darat ada Babinsa di setiap desa. Nah, alangkah baiknya kedua unsur ini bisa ikut membantu lurah dan kepala desa mengawasi P3MI dan Biro Jasa yang merekrut. Setuju. Ya, paling tidak ada yang berangkat dari desanya. Ya, umumnya kan mereka kalau ke Kamboja, Myanmar, dan Laos, juga Thailand itu melalui Jakarta. Nah, ketika ada yang berangkat ke Jakarta untuk berangkat ke negara tujuan, Babinsa, Babin Kaptipmas, juga kepala desa, bisa tahu dia. Ya. Nah, apa yang perlu dia lakukan, ini juga perlu dilatihkan. Artinya, apa yang harus dilakukan? Dia kan tidak kemudian langsung menangkap. Nah, ini orang mau kerja kok dihadang-hadang, dihalang-halangi. Kan nggak boleh. Tapi kan diberi wawasan. Dek, kalau kalau mau bekerja, kamu harus pastikan bahwa kamu sudah punya paspor. Ketika kamu sudah punya paspor, jangan mentang-mentang ke negara Thailand, Kamboja itu bebas visa. Kemudian kamu mau bekerja tanpa visa untuk bekerja, kamu akan menjadi calon korban. Ya. Calon korban perdagangan orang oleh mafia, ya. Apalagi judi online, ya, scamming. Kemudian yang pinjol juga. Pinjol ya. Karena apa? Sasarannya itu ada di Indonesia. Betul. Indonesia kan 200 juta lebih yang bisa jadi pasar dari kejahatan-kejahatan yang sifatnya penipuan dan judi online yang dilakukan di Kamboja. Ini harus dilakukan bersama-sama. Dan karena latar belakang saya dari kepolisian, kerjasama dengan kepolisian itu tidak hanya dengan Bareskrim. Ya,
kalau bicara pencegahan justru Badan Intelijen Keamanan Polri dan Badan Pembina Pemelihara Keamanan Polri, Baharkam Polri, melalui Korps Bimas Polri yang punya unsur Babin Kaptimas, ini perlu dilibatkan. Jadi kalau sudah ada kasus, ya baru Bareskrim Polri bekerja, Kadifu Binter. Tapi kalau baru mau berangkat, upaya pencegahan itu sebaiknya menggandeng Direktorat Intelkam di Polda sampai ke Polres, karena Polres sampai Polsek itu ada Kanit Intelkam di Polsek. Oh, oke. Yang sampai punya di Polsek gitu. Sampai di Polsek punya bintara pengumpul bahan keterangan yang bisa dikasih informasi seperti ini, mereka akan mendeteksi, ya, baik deteksinya deteksi dini, cari tahu, maupun deteksi aksi untuk mencegah. Nah, kemudian Baharkam ini punya Sabara di bawah, di Polda sampai ke Polsek, punya Bimas, Polda sampai ke Polsek. Nah, mereka ini yang selalu ada kan, melalui patroli, melalui pembinaan masyarakat. Alangkah baiknya mereka juga dilibatkan. Karena bersentuhan dengan masyarakat. Ya, tidak perlu tambahan biaya kan, karena APBN-nya mereka sudah ada. Cuma informasi yang perlu disampaikan, terutama Pak Biro Jasa dan P3MI yang bekerja di Polda Kalimantan Timur, itu namanya ini, alamat jadi ini. Nah, ini kan bisa untuk digunakan. Termasuk langkah-langkah mitigasinya perlu dari awal. Ya, termasuk kepada ASOP Panglima TNI. Karena yang akan menggerakkan ASOP dan Asintel Panglima TNI yang akan menggerakkan Babinsa itu kan dari unsur atas juga. Nah, itu bisa dititipkan pesan-pesan tadi kan Pak. Sehingga sinergi ini sampai ke level bawah. Artinya tidak cukup satu lembaga yang mengerjakan, butuh sinergitas dari setiap sektor, pemerintah, lembaga, dan seterusnya. Dan kita tidak bisa menyalahkan Kementerian P2MI. Karena ini, kebocoran ini lebih kepada PMI yang memang terlatih, yang punya skill, ini yang mengalami persoalan kalau di Kamboja ya. Kecuali yang mau ke Timur Tengah ini, yang informal, berbeda lagi. Dengan demikian, bagaimana cara kita mencegah kebocoran? Berarti isunya dua hal yang berbeda, ke Timur Tengah dengan di Kamboja. Berbeda, sentuhan penanganannya berbeda. Saya kira Kementerian P2MI sangat piawai untuk melakukan tugasnya. Ya. Baik Pak, kayaknya sudah panjang lebar kita diskusi tentang PMI ini. Apa pesan kepada masyarakat kita, terutama masyarakat kita yang sedang berjuang untuk memperjuangkan biar mereka bisa bekerja di luar negeri? Apa pesan kepada mereka dengan kondisi sekarang ini, langkah-langkah yang mereka tempuh sehingga mereka tidak menjadi korban judol dan scamming? Ya, tentu berkaitan dengan upaya mencegah agar tidak menjadi korban perdagangan orang bagi calon pekerja migran Indonesia yang akan berangkat bekerja di luar negeri. Pertama tentu harus memiliki paspor ya, karena itu dokumen perjalanan ke negara mana saja. Yang kedua, kalau kita katanya diberikan pekerjaan, tentu sudah jelas apa jenis pekerjaannya, dan itu terkait dengan visa bekerja dari negara tujuan itu yang akan diberikan dari Indonesia. Karena apa? Negara tujuan itu adalah negara sahabat, punya kedutaan besar di Jakarta. Jadi dubesnya negara tujuan itu yang akan memberikan visa. Jadi jangan mau diiming-iming, oh nanti diberikan visanya di Kamboja, di Thailand, di Malaysia. Itu bohong. Ya, bohong. Bagi calon pekerja migran Indonesia, pastikan bawa paspor
dan visa untuk bekerja. Kemudian ketika tiba di tempat bekerja, minta perjanjian kerja, ada kontrak kerja, ada surat perjanjian kerja dengan perusahaan. Jadi Anda sebagai calon pekerja migran Indonesia dengan majikannya ada perjanjian, ada kontrak kerja dan Anda pegang itu. Dengan demikian Anda seimbang dengan majikannya, dengan perusahaannya. Ketika ada persoalan hukum, Indonesia melalui kedutaan besar kita di negara di mana PMI bekerja lebih mudah membantu secara hukum, tidak memohon, tapi bargaining positionnya jelas. Nah ini yang perlu diperhatikan, tetap semangat untuk bekerja, menjadi pahlawan devisa negara, menjadi pekerja migran Indonesia yang betul-betul memahami haknya dan kewajibannya. Bantu pemerintah agar tidak terjadi kebocoran-kebocoran. Demikian Pak Cornelius. Baik, terima kasih Pak. Semoga edukasi yang barusan Bapak sampaikan, masyarakat kita jauh lebih memahami apa hak dan kewajiban mereka sehingga mereka tidak jadi korban Ya. dalam dunia sebagai pekerja migran Indonesia. Dan saya tambahkan, seperti yang Bapak Jenderal sampaikan tadi, pilihlah biro-biro yang benar-benar bertanggung jawab atas pekerja migran Indonesia. Demikian wawancara eksklusif dengan Bapak Irjen Pol Purnawirawan Roni Sompi. Kami undur diri dan masih ada lagi nanti diskusi-diskusi lain yang menarik tentang P2MI dan hal-hal lain. Terima kasih. Selamat sore. Baik Pak, selamat sore Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Salam sehat selalu. Salam sehat. Ya.